Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala nikmat, segala taufik, segala anugerah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik untuk beramal soleh, nikmat taufik untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan hari-hari ini nikmat taufik bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, yang kita isi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Semua itu adalah murni anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Murni anugerah, tidak ada nasab antara kita dengan Allah, tidak ada kaitan hubungan antara kita dengan Allah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba tersebut yang wajib untuk disyukuri. Apabila kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah nikmat itu kepadanya. Tapi apabila tidak, maka jangan salahkan siapapun jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat itu dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambah nikmatku pada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka azabku adalah azab yang sangat pedih. Pertemuan sore hari ini yang berbarokah ini, insyaallah kita akan bahas satu masalah yang insyaallah Subhanahu wa ta'ala sudah antum fahami bersama, tapi mimbab an-nasihah, mimbab an-tadhkir, saling mengingatkan. Tawasi bil haq, tawasi bis sabr, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan memberi manfaat untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, ya ikhwan, mimbab al-murajaah, memurajaah dari apa yang telah kita ketahui, mengikuti metode Al-Quranul Karim yang satu masalah diulang-ulang sering sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perintah salat, wa aqimus salah wa atuz zakah, itu puluhan kali dalam Al-Quran. Padahal seandainya itu cuma satu saja, itu akan cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kisah Bani Israil itu sering kali. Allah mengulang-ulang kisah Nabi Adam itu juga sering kali. Padahal seandainya ceritakan satu kali saja itu sudah cukup. Sebagai satu pelajaran bahwa yang namanya ilmu itu perlu dimurajaah, perlu diulang-ulang. Cacatnya ilmu itu dua. Satu, gawan bayinya manusia. Yang dua, kesalahan manusia. Cacatnya ilmu itu dua, an-nisyan wa qillatul murajaah. Ilmu itu hilang karena dua hal. Yang pertama, lupa, dan itu gawan bayi, tidak bisa dihindari. Lupa itu tidak bisa dihindari. Tapi yang kedua, itu adalah kesalahan manusia, yaitu qillatul murajaah, sekurang sedikit untuk murajaah, atau bahkan bisa jadi tidak mau untuk memurajaah pelajaran yang ada.
Maka pada pertemuan sore hari yang berbarokah ini kita murajaah bersama tentang salah satu di antara puncak keagungan Ramadan, tentang malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa saja kemuliaan dan keagungannya, dan bagaimana kita mengisi hari-hari yang agung tersebut. Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, definisi dari Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailah dan Al-Qadr. Al-Lailatu yang kita terjemahkan dengan malam adalah muddatun ma baina ghurubis syams ila tulu'il fajr. Waktu antara antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar as-sadiq. Jadi namanya malam itu adalah muddatun baina ghurubis syams ila tulu'il fajri. Waktu antara terbit matahari, iki efeknya lapar ya. Terbit antara tenggelamnya matahari sampai terbit fajar ats-tsani. Kalau dibuat gampang, waktu antara maghrib yang ditandai dengan terbenamnya matahari sampai waktu azan subuh yang tandanya adalah terbitnya fajar. Itu namanya waktu malam. Dan semua hitungan syariat yang bicara tentang waktu malam dihitung dengan itu. Waktu isya yang berakhir pertengahan malam dihitung dari maghrib sampai subuh dibagi dua. Sepertiga malam yang terakhir, waktu nuzulur rahman, turunnya Allah ke langit dunia, dihitung dari maghrib sampai subuh dibagi tiga. Sepertiga yang terakhir, maka itu adalah waktu sepertiga yang terakhir, nuzulur rahman, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Maka tatkala nanti kita bicarakan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, amalan malam Lailatul Qadar, maka yang dimaksudkan adalah waktu ini. Itu adalah keutamaan dan amalan yang dikerjakan mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Al-Qadr ada banyak arti, tapi karena mengingat waktu nggak cukup untuk kita panjang lebarkan, maka makna yang terkuat dari semua makna yang ada, karena sekitar ada 4-5 makna dari lafaz Al-Qadr, makna yang terkuat, yakni makna Al-Qadr adalah asy-syaraf, yakni mulia. Jadi kita mengatakan rajulun dzu qadrin ay rajulun dzu syaraf. Jadi orang yang memiliki qadr itu adalah orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, keagungan. Jadi semuanya itu namanya asy-syaraf. Maka berarti Lailatul Qadri adalah malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keagungan, malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh dengan kedudukan yang mulia dari malam tersebut. Itu makna dari Lailatul Qadar. Jadi itu makna dari Lailatul Qadar. Kedudukan yang mulia para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari malam itu bisa kita lihat dari banyak sisi. Yang pertama, malam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam yang penuh keberkahan. Atau yang pertama, biar urut, malam itu adalah malam turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah di sebuah malam itu adalah satu keagungan, karena apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti agung, pasti mulia. Ramadan
Anggap ya kawan, ambil contoh Ramadan. Ramadan itu dalam sejarah bangsa Arab bukan bulan yang mulia, bukan bulan yang agung. Bulan yang mulia dalam pandangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu bulan apa ya? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Apa itu arba'atun hurumnya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Itu 4 bulan yang mulia dalam pandangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bukan termasuk bulan yang mulia. Ramadan bukan termasuk bulan yang agung. Ramadan bukan termasuk bulan istimewa. Dia itu seperti bulan-bulan yang lain. Dia itu tiba-tiba melejit menjadi bulan yang paling utama. Gara-garanya adalah Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Maka apapun yang itu berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti mulia. Mekah jadi kota paling mulia karena tempat turunnya wahyu. Yathrib menjadi kota nomor 2 karena tempat turunnya wahyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya manusia biasa, begitu turun wahyu Al-Quran kepadanya menjadi manusia nomor 1, manusia nomor utama. Malam turunnya Al-Quran pun menjadi malam yang paling utama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya pesan para ulama kita yang diambil dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang waktu menjadi utama karena berkaitan dengan Al-Quran, yakni tempat menjadi utama karena berkaitan dengan Al-Quran, bulan menjadi utama karena berkaitan dengan Al-Quran, maka kita sebagai manusia kalau mau menjadi manusia yang istimewa, dekatlah dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu dipelajari dan diajarkan dari 3 sisinya: bacaannya, tafsirnya, dan ahkamnya. Yani Al-Quran itu dipelajari dan diajarkan. Sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari dan diajarkan dari 3 sisi. Yang pertama, bacaannya. Yang kedua, tafsirnya. Yang ketiga, hukum yang terkandung padanya. Semuanya adalah masuk dalam sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang kedua, malam itu adalah malam yang penuh keberkahan. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di sebuah malam yang penuh keberkahan. Malam itu malam Lailatul Qadar, dan malam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatun Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Apa itu keberkahan ya akhwan? Keberkahan itu diambil dari kata-kata birkah. Al-birkatu itu tempat luas yang berair penuh luber. Jadi birkah itu kita terjemahkannya dengan tambak. Ya nggak harus tambak sebenarnya, kawan. Tempat luas yang dipenuhi air sampai meluber, itu namanya birkah. Itu namanya birkah. Karena makna birkah atau makna dari barokah itu adalah al-khairu al-kathir al-amim ad-daim. Al-khairu al-kathirul amimud daim. Kebaikan yang banyak, yang meluas, yang langgeng. Kebaikan itu banyak, nggak sedikit. Banyaknya itu bukan untuk dirinya tok, tapi untuk dirinya dan semua orang yang di sekitarnya. Al-amin, meluas. Yang daim, yang kebaikannya bukan temporer, yang kebaikannya bukan satu waktu ke satu waktu, tapi kebaikannya itu adalah langgeng dunia, langgeng sampai alam barzakh, langgeng sampai alam akhirat. Malam itu malam yang mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kebaikan.
Lailatul khairin, kata para ulama, malam yang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut malam itu kebaikannya melebihi 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu malam yang penuh dengan kebaikan, saking baiknya sampai kebaikan pahala yang terdapat padanya, kebaikan amal yang terdapat padanya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Malam itu malam yang penuh dengan keselamatan. Rabbuna tabaraka wa ta'ala menyebut tentang malam itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yani salamun, keselamatan. Yani hiya, malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Yani sampai terbitnya fajar. Itu unsur-unsur inti dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan kepada kita yani kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, Lailatul Syaraf, malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena malam itu malam turunnya Al-Quran, karena malam itu malam yang penuh dengan keberkahan, karena malam itu adalah malam yang apa tadi Anda sebutkan, penuh dengan kebaikan. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan, yang ditandai dengan turunnya para malaikat. Sampai pun malaikat nomor 1 ikut-ikutan turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan malaikat tidak akan turun kecuali di sebuah waktu yang paling istimewa. Turunnya semua malaikat, terutama Jibril, tidak akan turun kecuali pada tempat dan waktu yang paling istimewa. Kesemuanya tadi itu ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya para malaikat, sampai pun Jibril ikut-ikutan turun karena keagungan dan kemuliaannya. Tanazzalul malaikatu, para malaikat itu turun, warruh, dan ar-ruh, yaitu Jibril, fiha, di malam tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan malam Lailatul Qadar itu kepada kita? Meskipun ini gak penting, tapi sekedar untuk difahami. Ada beberapa riwayat yang fi sanadihi maqal. Anda pertegas ya, fi sanadihi maqal. Yang fi sanadihi maqal itu sanadnya dipermasalahkan. Anda tidak berani mengatakan dhaif karena diperbincangkan oleh para ulama tentang sebab sampai Allah itu menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada kaum muslimin, yani kaum muslimin, kepada umat kita. Sebabnya adalah kecemburuan sosial dari orang-orang soleh terhadap umat-umat yang sebelumnya. Nek kecemburuan sosialnya hamba dunia itu terhadap urusan dunia, kecemburu sosial orang-orang soleh itu adalah terhadap surga dan pahala. Diriwayatkan di sebagian kitab-kitab tafsir bahwa sebagian sahabat itu, dalam sebagian riwayat itu kagum, dalam sebagian riwayat itu ngeluh. Sebagian sahabat itu kagum dengan cerita tentang adanya orang-orang soleh zaman sebelum Islam yang mereka beribadah kepada Allah ribuan tahun. Yang mereka itu beribadah kepada Allah ribuan tahun. Di satu sisi mereka itu nelongso karena mereka dibatasi umur oleh Allah, hanya umur yang pendek. Umurnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak panjang. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umurnya umatku itu antara 60 sampai
70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalik. Sangat sedikit sekali yang melampaui umur 70 tahun. Sedangkan umat-umat yang terdahulu itu panjang-panjang sekali. Sangat panjang-panjang umurnya. Yang paling kondang kan umurnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang umur dakwahnya sebelum terjadi banjir bandang itu 950 tahun. 950 tahun itu bukan umurnya beliau. Umurnya Nabi Nuh sejak beliau diangkat jadi nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Sedangkan dipastikan Nabi Nuh itu nggak lahir dari nabi. Yang lahir langsung dari nabi kan hanya satu orang. Itu pun sebagian pendapat. Kalau ulama, siapa dia? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dalam sebagian pendapat para ulama, jadi tatkala Nabi Isa ditanya oleh orang-orang yang ada di kampungnya, lalu beliau menjawab wa ja'alani nabiyya, itu dianggap oleh sebagian kalangan para ulama sebagai berita kenabian. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu hanya bahasa dari beliau, kalau nanti sudah dewasa dia akan jadi nabi. Dan pendapat kedua ini lebih lohir. Anggaplah pendapat yang pertama, maka berarti satu-satunya nabi yang bayi sudah jadi nabi adalah siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Kalau roto-roto orang jadi nabi itu di umur 40 tahun. Anggaplah kita ambil hukum keumuman, Nabi Nuh itu jadi nabi di umur 40 tahun. Lalu umur dakwah beliau sampai terjadinya banjir bandang itu 950 tahun. Berarti kan 1000 kurang 10 tahun. 1000 tahun lah. Setelah banjir bandang surut, beliau langsung wafat atau masih punya umur? Setelah banjir bandang surut itu beliau langsung wafat atau masih punya umur? Masih punya umur ya, Wan. Hanya para ulama kita berselisih apakah umurnya 100 atau ke 150 atau ke 200. Itu yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Anggaplah 100, berarti kan umurnya 1100. Umurnya Nabi Nuh itu 1100. Ya kalau 1100 tahun itu tiap hari ngumpulkan pahala misalkan 10 pahala gitu aja kali, yani 1100 kali sekian hari, itu banyak. Itu banyak. Nah, nabi-nabi yang sebelumnya umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Nabiullah Zakaria tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta anak, itu umurnya 120 tahun. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Zakaria sudah pempet-pempet Nabi Isa. Apalagi dengan nabi-nabi yang sebelumnya umurnya panjang-panjang begitu. Kalau nabinya panjang, umurnya berarti umatnya berarti ya juga panjang ya, Wan. Masa nabi ini 1000 tahun, umatnya 50 tahun, itu ya nggak mungkin. Umurnya nabinya 1000 tahun, umatnya juga segitu. Umatnya juga segitu. Yani kaum muslimin, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu setengah nelongso. Yang menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana kita mau bersaing dengan mereka untuk merebut surga yang tinggi, padahal mereka itu mempunyai umur yang panjang-panjang untuk melakukan amal kebajikan. Maka Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin anugerah amal kebajikan yang itu lebih baik daripada 1000 bulan dibandingkan dengan 1000 bulan. Kenapa? Karena kalau dengan hitungan matematika, padahal pahala itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Kalau dengan perhitungan matematika, yani maka orang itu kalau melewati malam Lailatul Qadar dengan amal kebajikan, maka seakan-akan umurnya bertambah 1000 bulan dengan penuh amal kebajikan. Dengan penuh amal kebajikan. 1000 dibagi 12 itu berapa? 83. Insyaallah 12 kan setahun toh? Kali 83 996. Jadi berarti 83 tahun 4 bulan. Ini 996 6 bulan. 83 tahun 6 bulan. Ya benar. Kok 4 bulan? 4 bulan ya.
Jadi 996 berarti 83 tahun 4 bulan. Lah, itu kalau setahun, kalau 1 Lailatul Qadar, kalau 10 seakan-akan umurnya 830 tahun tambahan dari umur dia. Kalau 20 tahun, 20 Lailatul Qadar berarti 1606. Benar ya? 1606 tahun. Tambah sekian. Benar ya? Tambah umur dia dan tambahannya tadi. Begitu. Dan itu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan yakni kepada kaum muslimin yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang sebelumnya, kepada yakni umat-umat yang sebelumnya. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Dengan segala perhelatan yang muncul di kalangan para ulama, Al-Imamul Hafidz Ibn Rajab membahas masalah ini dengan panjang lebar dalam Lataiful Ma'arif. Singkatnya aja, intinya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, mengerucutnya di 10 hari terakhir, mengerucutnya lagi di malam-malam ganjil. Jadi Lailatul Qadar itu pasti terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir, tepatnya di hari-hari ganjil, malam-malam ganjil. Hanya kemudian para ulama kita itu berselisih pandang menghitung malam ganjil itu bagaimana? Apakah dihitung dari depan ataukah dihitung dari belakang? Kalau dihitung dari depan berarti kan malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu kalau dihitung dari depan. Kalau dihitung dari belakang dan Ramadan jumlahnya 30 hari, berarti kan malam 1, malam dari belakang loh ya. Malam ganjil kan malam 1, malam 3, 5, 7, 9. Malam 1 berarti malam terakhir Ramadan. Malam 30. Ini kalau dihitung dari belakang kan malam 1 itu jadinya malam 30. Malam 30, malam 30, 28, 26, 24, 22. Jadi 22. Kalau Ramadan itu 29 hari, dihitung dari depan sama dihitung dari belakang itu sama. Karena malam 1, malam ganjil pertama kalau dihitung dari belakang adalah 29. 29, 27, 25, 23, 21. 21. Di titik ini para ulama kita mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh di malam genap. Kalau kita menghitungnya dari depan, bisa jadi jatuh di malam 22. Bisa jadi jatuh di malam 26. Bisa jadi jatuh di malam 28. Ketambahan lagi khusus untuk negeri kita, kalau masuk Ramadan beda tanggal. Nah, itu fikih khusus untuk Indonesia, nggak ada di dunia kecuali Indonesia. Jadi tanggal 1 Ramadannya beda antara Muhammadiyah, NU sama yang biasanya di Sulawesi yang pakai hitam-hitam apa? Itu beda dewe itu jenenge apa? Hah? Aboki. Sembolah. Itu biasanya beda dewe. Alhamdulillah Ramadan ini sama gitu ya. Ramadan ini itu sama. Lepas itu masalah itu ya kawan, itu fikih ya kawan Indonesia. Jadi sak dunia ini yang hari rayanya beda satu negara itu cuma Indonesia. Itu fikih khusus antum dolek di kitab fikih sampai elek gak ketemu ya kawan. Itu fikih khusus Indonesia. Negeri kita itu negeri ajaib. Gak negeri ini Aladin tapi negeri ajaib. Negeri Aladin kan Irak toh. Jadi taib. Ala kulin. Jadi kesimpulannya
malam itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan malam itu malam apa? Yang dibahas oleh para ulama itu hanya arja lailatin min layalil qadar. Jadi yang dibahas oleh para ulama itu hanya arja lailatin, malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Namanya paling diharapkan, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Yang paling diharapkan itu 3 malam. Yang pertama sudah lewat. Yang pertama Ramadan ini sudah lewat. Yang 2 belum. Yang pertama itu adalah jika malam ganjil ketemu malam Jumat, dan itu sudah lewat kemarin malam 21. Ini. Malam ganjil ketemu malam Jumat Ramadan ini itu malam 21 kemarin, wis lewat. Gak usah diulangi karena malam Jumat depan itu malam 28. Malam 28 dengan hitungan Indonesia. Dengan hitungan Saudi, malam Jumat besok itu malam 27. Itu puncak malahan. Itu malah, kenapa ya? Kan negeri mereka masuknya hari Ahad, kita aja yang hari Sabtu. Ya meskipun itu dari perhitungan hisab itu rada aneh sebenarnya, tapi gak dibahas lah. Tuh, makasih. Jadi secara kaidah kan, negeri semakin ke barat semakin cepat atau semakin mundur? Mundur piye tantum itu? Perhitungannya ya Wan, masuk awal Ramadan itu negeri semakin ke barat itu semakin cepat atau semakin mundur? Semakin cepat. Kok semakin mundur piye tantum itu? Jadi bisa yang terjadi itu adalah kalau di Indonesia kelihatan hilal, mestinya di Saudi pasti kelihatan. Tapi kalau di Indonesia nggak kelihatan, di Saudi bisa jadi kelihatan. Kenapa? Karena pergerakan matahari lebih cepat dibandingkan pergerakan bulan. Tuh bakas itu, bakas astronomi kok, bakas falak gak situ. Ngomong apa situ wis pokoke Indonesia Sabtu ngono wae. Indonesia Sabtu, Saudi Ahad. Jadi malam 21 kemarin kita itu ketemu malam Jumat dan malam ganjil. Di Timur Tengah malam Jumat dan malam ganjil ketemunya malam 27. Jumat besok. Jumat besok. Jadi yang pertama itu yang arja lailatin min layalil qadar, malam yang paling diharapkan menjadi malam Lailatul Qadar itu pertama malam ganjil ketemu malam Jumat. Itu jadi satu, dan itu udah lewat untuk negeri kita. Yang kedua malam 27. Yang kedua malam 27. Malam 27 itu malam Kamis ya? Bisa ya? Benar. Yang ketiga malam 29. Karena ada beberapa riwayat yang Rasulullah SAW mengatakan faltamisuha fisabi wal isyirin, carilah di malam 27. Dalam satu riwayat yang lain carilah di malam 29. Tapi itu ya akhwah cuma arja lailatin, malam yang paling diharapkan, malam yang ini paling diharapkan. Adakah tanda-tanda khusus yang menandai kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ada banyak perbincangan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian besarnya tidak ada dalil yang kuat, sebagian besarnya tidak ada dalil yang kuat. Dalil yang nampak bisa dipertanggungjawabkan dalam masalah ini itu cuma 2 hadis. Yang satu hadis yang jelas sahih, sabda Rasulullah SAW bahwasanya malam itu tatlu'us syamsu sabihataha bayda'a naqiyah,
pagi harinya. Jadi kalau malamnya malam Lailatul Qadar, pagi harinya itu matahari terbit bayadha naqiyah, putih bersih. Dalam riwayat yang lain la syu'a laha, tanpa sinar yang menyilaukan. Keterangannya para ulama, matahari tatkala terbit pada hari itu mirip-mirip rembulan. Sinarnya enggak silau. Sinarnya tidak silau. Ini tanda yang pertama. Tapi kalau tanda ini sudah muncul, berarti Lailatul Qadar sudah lewat. Sudah lewat. Maka jangan tunggu tanda ini ya. Kenapa? Nek tanda ini wis muncul, itu berarti Lailatul Qadar sudah lewat. Lailatul Qadar itu sudah lewat. Adakah tanda malam harinya? Tanda malam harinya ada sebuah hadis yang disahihkan atau yang dihasankan oleh sebagian para ulama, di antara mereka Syekh Al-Albani, tapi didhaifkan oleh sebagian para ulama yang lain. Jadi hadisnya masih dipermasalahkan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam itu adalah lailatun baljatun, yani la harrah wala baridah. Malam yang tenang gitu. Malam yang tidak panas, tidak dingin, semuanya stabil. Tidak ada angin berhembus kencang, tidak ada hujan badai gitu ya. Malam itu enggak malam yang dingin membeku. Malam itu juga bukan malam yang panas sumuk gitu. Jadi malamnya itu malam yang lailatun talqatun baljah, la harrah wala baridah. Malam yang anteng, yang tenang, malam yang tidak panas, yang tidak dingin. Malam yang tidak panas, yang tidak dingin. Ini suasana malam itu yang tidak terpengaruh dengan kondisi lain ya. Lah itu yang paling sulit ya. Kalau di masjid ini sama aja, wong ASEAN terus. Jam 12 siang pun tetap dingin, ASEAN terus. Malam itu tatkala orang itu kondisinya normal dan dia di alam yang tidak terpengaruh efek lain, yang tidak terpengaruh efek lain. Lah kalau malam itu ngarepe kompor ya tetap panas ya. Kak Lailatul Qadar iki Ustaz, kenapa aku kepanasan goreng pitik? Ya mesti depan kompor ya panas meskipun malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu ya akhwan, ana sama sekali tidak menganjurkan untuk cari tanda-tanda malam itu. Enggak usah keluar masjid kemudian lihat-lihat Lailatul Qadar enggak ya, Lailatul Qadar enggak ya. Enggak usah. Kenapa? Gambaran Lailatul Qadar itu begini ya, jangan sampai salah fahami. 10 hari yang terakhir itu puncak malam hari-hari Ramadan. Semuanya hari-hari mulia, semuanya hari-hari agung. Tapi ada satu yang sangat istimewa, dan kita tidak pernah tahu yang paling istimewa itu yang mana. Ilustrasinya itu begini. Kalau antum disodorkan pilihan, disodorkan pilihan, ada 10 kotak, bentuknya sama, warnanya sama, beratnya sama, semuanya sama, nggak ada yang bisa dibedakan, semuanya sama. Lalu anak katakan sama antum, akhi, ikhwah, 10 kotak ini 9-nya isi 1 kilo emas, 1 ada isi 5 kilo emas. Tapi semuanya kalau ditimbang sak kardus sak kotak-kotake 5 kilo. Yang 9 itu emas 1 kilo ketambahan
tanah atau watu apa gitu, sehingga jumlahnya 5 kilo. Tapi yang satu ada yang utuh emas 5 kilo. Kalau mau dibawa semua monggo, tapi yo abot ya wah. Kalau mau bawa satu aja monggo, silahkan pilih. Jadi itu kardus sak mimi gitu loh, gitu, 5 kilo. Kira-kira apa yang antum akan lakukan? Gak oleh nggo mobil, bolehnya itu bawa sepeda motor atau jalan kaki. Ono 5 kardus mie goreng itu persis gitu bagian luarnya, isinya semua beratnya 5 kilo. Hanya ada satu yang itu emas isi 5 kilo, ada 9-nya isinya 1 kilo emas, yang lainnya tanah atau batu, yang penting 5 kilo. Mau dibawa semua monggo, syaratnya nggak boleh bawa mobil, nggak boleh nggak becak, mentok sepeda motor atau jalan kaki, dan nggak boleh nggak pikulan. Kalau mau pilih silahkan. Kira-kira apa yang antum melakukan seandainya itu emas? Ya kok kabeh ya kawan. Kok sepeda motor depan ditumpuk 4, belakang tumpuk 3, 7. Jadi tangan kanan, tangan kiri megang 2. Ngono. Saya kurang 1. Saya kurang 1. Berat ya. Susah ya. Abot ya. Tapi yakin semua orang akan melakukan itu jika itu emas. Sedangkan malam-malam Ramadan melebihi emas 1 kilo. Malam-malam akhir Ramadan melebihi emas 1 kilo. Orang yang sehat akalnya adalah orang yang berjuang di 10 malam terakhir itu tanpa kenal lelah, dan gak perlu milih hari. Karena anggaplah meleset yang 5 kilo, dia tetap dapat yang 1 kilo. Anggaplah meleset yang 5 kilo, ternyata enggak, wis capek gitu ya. Salat isya, qiraatul Quran, tilawatul Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 2-nya nanti salat tarawih atau salat tahajud. Ternyata isuke ternyata gak, nyesel aku. Nyesel apa mboten? Orang yang bagus tidak akan pernah menyesali. Karena anggaplah dia tidak mendapatkan 5 kilo emas, dia tetap mendapatkan 1 kilo emas. Sedangkan malam-malam akhir Ramadan jauh lebih mulia daripada kemuliaan emas 1 kilo. Itu ilustrasi gampang. Makanya ya kawan, Ana sering mengatakan dalam masalah atau dalam kajian semacam ini, jangan mikir ini malam ganjil atau malam genap, karena itu melemahkan kekuatan. Karena itu melemahkan kekuatan. Dari 2 sisi. Malam ini malam apa mas? 23 semangat. 24 malam genap turuse itu. Melemahkan kekuatan. Yang kedua, dan gak usah cari-cari tanda Lailatul Qadar. Karena kalau ketemu tanda itu dipastikan besoknya lemes. Itu fitrah manusia. Makanya kalau ada yang pagi hari tanpa sengaja lihat matahari persis dengan tanda Lailatul Qadar, tutup dan jangan ngomong ke siapapun. Kasihan. Ini teman-teman, kasihan dari 2 arah. Yang pertama, sing semalam turu wae nyowesel. Astagfirullah. Tapi wis kadung. Yang kedua, anggaplah yang semangat, akan ada pelemahan mental dan semangat. Kenapa? Yang dikejar sudah berlalu, yang dikejar sudah lewat. Jadi perasaan jiwa manusia itu fitrah, dia itu akan merasa lemah, merasa lemes gitu ya, merasa lemes. Padahal bukan begitu yang dituntunkan Rasulullah. Allah itu sengaja menutup, menyembunyikan malam itu agar kita berjuang semaksimal mungkin selama 10 hari penuh. Selama 10 hari penuh. Ini selama 10 hari penuh. Nah,
Perehwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan di malam itu? Jadi apa yang harus kita lakukan di malam itu? Kalau kita cermati semua dalil yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan dua model dalil. Satu, dalil mutlak, bahwasanya malam itu malam utama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya malam yang jika amal soleh dikerjakan pada malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada mengerjakan amal yang semisal di luar Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Itu dalil mutlak, dalil umum. Yang kedua, dalil khusus. Amal-amal, dalil-dalil yang menunjukkan ada amal khusus, yang memang amal yang dikhususkan untuk malam-malam Lailatul Qadar. Dan itu ada beberapa amal. Satu, i'tikaf. Dua, qiyam Ramadan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, doa kondang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Yang keempat, mudarasatul Quran. Dalam hadis Jibril tatkala mudarasah malam-malam Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, mengenapi dua dalil ini ya kawan, ada dua cara pandang yang muncul di kalangan para ulama menghadapi dua dalil ini. Maksudnya, jadi ada dalil umum yaitu bahwa malam itu malam utama secara umum, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua ada dalil khusus, ada amal-amal khusus yang memang itu diamalkan di malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam amal-amal tadi yang ana sebutkan. Di titik semacam ini selalu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Berangkat dari masalah usul fikih, yaitu jika ketemu antara dalil umum dengan dalil khusus yang tidak bertentangan, apakah itu litakhsis atau litafdhil? Bahas lagi 5 menit lagi ya. Kalau ya, karena ini kaidah umum ya, kaidah usul fikihnya yang berlaku umum dalam banyak hal. Jika bertemu dalam satu masalah antara dalil umum dengan dalil khusus yang enggak bertentangan dengan dalil umum. Jadi dalil khusus kalau ketemu dengan dalil umum itu kan ada dua dalam kaidah usul fikih. Dalil khusus itu bertentangan atau dalil khusus itu tidak bertentangan. Dalil khusus bertentangan ya, misalkan kalau anak ngasih instruksi, semua santri Al-Furqan besok kerja bakti jam 7. Tiba-tiba anak mengatakan santri kelas 3 Ali besok tetap masuk. Itu kan yang pertama dalil umum, besok semuanya kerja bakti. Tapi ada dalil khusus, bahas kelas 3 Ali toh yang hukumnya bertentangan dengan hukum dalil umum. Dalil umumnya kan kerja bakti, tapi dalil khususnya tetap masuk. Kalau ini jelas gamblang ceto welo-welo. Apa itu? Hukumnya hukum istitsna, hukumnya hukum pengecualian. Akhirnya semua santri kerja bakti kecuali kelas 3 Ali apa? Ini kelas 3 Ali tetap masuk kelas. Mau pengecualiannya, mau penghususannya itu munfasil atau muttasil. Mau satu rentetan dalil kayak innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu. Gitu langsungan atau pakai dalil luar. Dalil yang ada di luar. Ini jelas gitu. Sekarang yang kedua. Kalau dalil umum bertentangan dengan ini, ada dalil umum, ada dalil khusus, tapi umum dan khusus ini tidak bertentangan. Gambarnya begini. Semua saya ngumumkan ya. Jadi sebagai mudir ma'had Anda mengatakan semua santri Al-Furqan besok libur sekolah dan kerja bakti. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, itu pengumuman Anda umumkan sekarang. Pada Isya Anda ngasih pengumuman baru. Besok pagi santri kelas 3 Ali gak masuk kelas dan kerja bakti. Pertanyaannya, siapa yang kerja bakti? Yang pertama dalil umum, semua santri besok kerja bakti. Yang kedua, anak nyebut dalil khusus kelas 3 tok, tapi satu makna, sama-sama kerja bakti. Hanya ini dalil umum, ini dalil khusus. Pertanyaannya, besok pagi siapa yang kerja bakti? Semuanya? Atau kelas 3 tok? Ini kelas 3 tok. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ini, apabila ada dalil umum terus ketemu dalil khusus tapi sejalan. Apakah itu litafsis ataukah itu litafzil? Apakah itu menunjukkan pengkhususan ataukah itu menunjukkan pengistimewaan? Pengistimewaan. Gambarnya begini deh. Tentang zakat. Zakat secara umum itu kan Allah berfirman, inna, kok tadi ngaji usul fikih, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa fir riqab, sampai akhirnya. Sesungguhnya zakat, sok ketakut ini umum, tercakup zakat mal, zakat fitr untuk 8 golongan. Tapi ya, ini dalil umum. Ada dalil khusus tentang zakatul fitr, bahwa zakatul fitr itu tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitr itu faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitr untuk mensucikan orang yang berpuasa, ngasih makan orang yang miskin. Pertanyaannya, bolehkah zakat fitr diberikan untuk ibnu sabil, untuk amil, untuk muallaf qulubuhum, zakatul fitr? Pendapat antum pakai mazhab yang mana? Sebagian ulama mengatakan enggak, ini dalil khusus, zakatul fitr itu hanya untuk orang fakir miskin tok. Dan itu kayaknya sebagian asatidzah antum punya pendapat itu. Sebagian besar para ulama mengatakan zakatul fitr itu sama dengan zakatul mal, pakai dalil umum, tapi diistimewakan. Yani kalau zakatul fitr sebaiknya apa? Untuk orang miskin, itu mana litafzil, melebihkan. Kalau dalam contoh anak tadi, berarti yang kerja bakti semua santri kerja bakti, terutama kelas 3, terutama kelas 3. Lah, khilaf ini muncul di banyak permasalahan. Apa penerapannya dalam masalah kita? Penerapannya dalam masalah kita itu adalah ada dalil umum tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu konsekuensinya semua amal, sholat, puasa, orang ini puasa kan malam tuh. Ini sholat, doa, zikir, mau Quran, sedekah, birrul walidain, apalagi ahwan, semua amal soleh, semua amal kebaikan itu kalau dikerjakan di malam itu khairun min alfi syahr. Ini pandangan yang pertama. Sebagian ulama mengatakan enggak, malam itu
yang istimewa itu hanya amal khusus tok. Amal umum podo wae dengan malam-malam yang lain. Hanya amal khusus. Apa tadi? Iktikaf, qiyamul lail, doa tadi, sama mudarasatul Quran. Hanya itu tok. Yang lainnya sedekah malam Lailatul Qadar dengan malam kemarin sama aja pahalanya. Itu cara pandang ulama yang kedua. Ana paparkan ini ya, kawan. Agar tatkala antum kalau mendengar ada fatwa yang mengambil pendapat yang kedua, ojo diseneni. Jadi itu memang cara pandang ilmiahnya ada. Cara pandang ilmiahnya ada. Yaitu itu ya, karena ketidakmampuan memahami ini ya, kawan. Ana pernah Dzulhijjah tahun kemarin ada sebagian ikhwah, sebagian ustadz itu mempermasalahkan fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau kan berpendapat 10 hari awal Dzulhijjah itu istimewa hanya untuk amal-amal khusus tok. Nih memperbanyak ini kono fungsi nih, kata beliau. Maksudnya itu sama aja dengan hari-hari yang lain. Belum mengatakan kok bisa gitu Ustaz ya? Ya bener, kaidahnya itu bener. Jadi karena masalahnya itu dalil umum ketemu dalil khusus dan tidak bertentangan. Ini bertentangan. Dari sini ya kawan, tapi anak katakan mayoritas ahlul ilmi membawa kaidah ini adalah pada tafdhil bukan takhsis. Mayoritas dari usuliyin, para ulama ahli usul membawa masalah ini kepada tafdhil bukan takhsis. Kesimpulannya berarti malam itu malam kebaikan. Semua amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terutama amal-amal khusus. Terutama amal-amal khusus, yaitu 4 yang ana sebutkan tadi. Dari sini ya ikhwan, dari sini maka fokuslah pada amal-amal khusus tersebut tanpa melupakan amal-amal yang lain. Jangan sampai fokus di amal yang lain, malah doa Allahumma innaka afuwun lewat. Fokus gitu di amal-amal yang lain, malah semalam itu gak terucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ta'fu anni. Dari sini kita katakan pertama, amal ya, amal yang paling istimewa untuk mengisi hari-hari itu pertama i'tikaf. I'tikaf pada dua sisinya, i'tikaf mutlak dan i'tikaf muqayyad. I'tikaf mutlak itu yang antum melakukan yang i'tikaf di sini, yaitu masuk sebelum malam 21, keluar sholat Id nanti. Itu i'tikaf mutlak, i'tikafnya Rasulullah SAW. Masuk ke masjid sebelum malam 21, berarti malam Jumat kemarin ya, malam Jumat kemarin. Masuk sebelum tenggelamnya matahari malam Jumat, dan keluar dari masjid langsung sholat hari raya. Itu i'tikafnya Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu i'tikaf itu, termasuk aku kalau tidak mampu i'tikaf itu atau ada masalah lain, maka jangan tinggalkan i'tikaf yang muqayyadah, yang mujazzaah, i'tikaf temporer. Ba'da salat, masuk salat Isya ke masjid dengan niat i'tikaf, dan gak pulang-pulang sampai sekuat dia, sampai sekuatnya sampai jam 1 malam, sampai subuh gitu ya. Maka dia i'tikaf berarti mulai Isya sampai subuh. Ini sampai itu. Itu yang saya katakan i'tikaf yang mujazzaah, i'tikaf yang terpotong, i'tikaf 4 jam, i'tikaf 5 jam, i'tikaf ini sekian jam, i'tikaf 1 hari 1 malam, i'tikaf 8 hari, i'tikaf 9 hari gitu. Ini lah pahala gimana Ustaz? Jangan bahas pahala ya, pahala itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lakukan adalah memaksimalkan diri dalam amal soleh. Secara umum i'tikaf mutlak lebih utama,
Tapi orang per orang bisa jadi i'tikaf muqayyad lebih utama. Orang per orang loh yo, kita bahas orang per orang. Karena kalau kita bahas ya Ikhwan tentang mana lebih utama, itu jawabannya selalu dua. Secara umum dan secara kondisi lapangan. Itu secara begitu. Mana lebih utama, nikah atau lanjut kuliah? Itu jawabannya dua. Secara umum dan secara khusus. Mana lebih utama, baca Quran atau zikir? Jawabannya selalu dua. Secara umum, baca Quran lebih utama daripada zikir. Tapi secara khusus, orang per orang, kondisi per kondisi beda. Secara umum, baca Quran lebih utama dibandingkan zikir. Kenapa? Kenapa? Karena baca Quran pahalanya per huruf. Sedangkan zikir pahalanya sebenarnya per zikir ya Wan. Sama-sama ngomong alhamdulillah, itu kalau sebagai Al-Quran maka hitungannya per huruf. Yani hamzah, lam, ha, mim, dal. Lillah itu berapa huruf itu? 4 ya? 9 berarti. 9 huruf, 90 pahala. Tapi kalau dia sebagai zikir, alhamdulillah. Yani la ilaha illallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka alhamdulillah itu hitungannya 1 dan 10 pahala. Kenapa? Karena Al-Quran hitungannya per huruf, zikir hitungannya per zikir. Ini secara umum ya Wan. Tapi dalam kondisi khusus, zikir lebih utama dibandingkan baca Quran. Contohnya setelah sholat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih utama mana? Astaghfirullah Allahumma antas salam, atau langsung alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi? Lebih utama mana? Lebih utama zikir, karena itu tempat khusus, kondisi khusus gitu ya, kondisi khusus. Jadi selalu begitu. Lebih utama mana? Sholat di shaf pertama dengan sholat di shaf kedua. Secara umum di shaf yang pertama. Tapi bisa jadi bagi 1-2 orang lebih utama di shaf yang kedua. Karena kalau sholat di shaf yang pertama pingsan, ini asik. Masya Allah sholat kok kan, maka dia mundur ke belakang agar terhalang orang yang di depannya. Bagi dia sholat di shaf kedua lebih utama daripada sholat di shaf yang pertama. Karena kalau sholat di shaf pertama kayak seusuh ya kawan, sholat sambil gemeter, mau cek Qurannya bingung, mau cek zikirnya bingung, saking gemeteri. Dia di shaf kedua anteng. Kenapa? Jadi karena kondisi semacam itu. Itu namanya, kalau pertanyaannya mana lebih utama, selalu jawabannya ya kawan, secara umum, dan itu pakai dalil, kaidah dan dalil. Secara khusus pakai kondisional orang per orang, kasus per kasus. Ngomong apa mau untuk ini ya itu i'tikaf ya. Yang kedua ya kawan, yang kedua kan jadi 5 menit ini ya kawan. Yang kedua apa tadi ya kawan anda katakan? Yang kedua ya kawan, salatut tarawih, qiyam Ramadan. Kenapa? Ada dalil khusus, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana lebih utama? Salat tarawih ba'da isya atau salat tarawih jam 2? Jawabannya sama. Secara umum, secara khusus ya. Secara umum jam 2 lebih utama. Apabila sama-sama jamaah loh ya, ini bakasan kita itu sama-sama jamaah. Ba'da isya jamaah, jam 2 jamaah. Jadi lebih utama mana ya, Hon? Jam 2. Kenapa? Mengumpulkan antara keutamaan amal dan keutamaan waktu. Itu sholat di sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Tapi orang per orang bisa beda. Bisa jadi untuk orang-orang tertentu lebih utama ba'da isya. Contoh imam di mushola lain. Imam, dia itu imam, disuruh untuk sholat di sholat ini, jadwal sholat di sana, maka lebih utama dia sebagai imam karena ngawal jamaah. Bisa jadi ya orang itu bekerja keras, kalau maksakan sholat ini jam 2, masya Allah, raga tanpa jiwa. Jadi bukan jiwa dan raga tapi raga tanpa jiwa. Apa meneh sujud itu sawi bablas wis. Ini sujud itu khusyuk, ini sujud bablas ngono.
Imam wis salam sik sujud ae. Dikira mati, husnul khotimah ternyata turu. Rumput ya, Wan. Bagi orang-orang kayak dia, baca isya lebih utama. Baca isya lebih utama. Makanya tatkala kita lihat diri kita, mana yang lebih utama untuk kita? Lihat orang lain, husnudzon lah. Yang ketiga ya, Wan, doa. Apa tadi ya, Wan? Hadits Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini jangan dilewatkan di malam-malam akhir Ramadan. Yang keempat, mudarasatul Quran. Mudarasatul Quran ya, Wan, itu ada dua jenis. Ada mudarasatul Quran yang maca Quran dewean, ya kayak yang kita lakukan, atau ada mudarasatul Quran ala Jibril dan Rasulullah SAW. Apa itu? Yang orang negeri kita nyebutnya tadarusan. Satu baca, satu nyima. Satu baca, satu nyima. Jadi bisa model kita yang baca dewe-dewe, bisa dengan model mudarasatul Quran, dan itu dua-duanya adalah mempelajari Al-Quran. Ini amal-amal khusus, dan ini yang lebih ditekankan di layalil qadar, malam-malam akhir Ramadan. Adapun amalan yang lain tetap lakukan, karena mengingat keumuman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan lewatkan ya, Wan. Setiap malam sedekah. Ini sedekah. Setiap malam apalah amal-amal kebajikan yang lain, harapannya adalah kita mendapatkan pahala amal tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu alam. Insyaallah ini ya, Wan, ada satu masalah yang sudah banyak dibahas oleh kita, tidak ana perpanjang. Singkatnya aja ya, Wan. Lailatul Qadar itu pasti kita lewati. Tapi apa kondisi kita di malam itu taufik Rabbil Alamin, itu taufik Rabbani. Ana minta waktu 3 menit. Ini malam Lailatul Qadar itu pasti kita lewati. Pasti ya, Wan. Sampai pun penjahat melewati malam Lailatul Qadar. Yang jadi masalah adalah bagaimana kondisi kita di malam itu yang berbeda. Dan bagaimana kondisi kita di malam itu murni taufikun Rabbani. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang itu ya subhanallah, tepat di malam itu anugerah Allah turun. Allah gak jadikan dia ngantuk. Seger gitu semalam. Gak ngantuk plus, yo gak kepingin ngopi. Serius gitu. Ternyata besok kelihatan malam tadi Lailatul Qadar. Entah kenapa kemarin orang ngantuk jam 11 jam 12 wis ngantuk. Ini plus gak kepingin tidur. Ya plus gak kepingin pulang. Pokoknya serius gitu. Ada orang pada isya itu angop. Tarawih nanti aja lah. Ini jam 2 tidur dulu masang alarm. Jam 1:30 dipasang alarm. Qadarullah baterai ini ngedrop. Jam 12 mati ya. Bangun azan subuh. Malam itu enggak tarawih, enggak mudarasatul Quran, enggak Allahumma innaka afu, yo enggak iktikaf. Kenapa? Taufik Rabbani enggak turun sama dia. Malam itu alhamdulillah gak maksiat ngono ya tabian. Ya turu ya kan gak maksiat ya kan. Ini turu gak maksiat tapi subuh. Tapi kan enggak ada taufik. Jadi perjuangan kerahkan, tapi pantaskan diri untuk menerima taufik dari Allah. Pantaskan diri untuk kita diberi taufik oleh Allah. Perbanyak istighfar hari-hari ini, perbanyak taubat hari-hari ini, sucikan hati hari-hari ini, karena taufik Allah itu akan terhalang oleh maksiat. Taufik Allah itu terhalang oleh dosa-dosa kita. Itu kenapa kok para ulama itu wanti-wanti sebelum Ramadan bersihkan dari noda dan dosa. Banyak bertaubat, banyak istighfar, terutama di hari-hari ini. Karena manusia itu hamba yang lemah. Dia punya kekuatan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Layakkan diri untuk menerima taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan oleh Allah
menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di hari-hari akhir Ramadan. Setelah perjuangan kita banyak istighfar, banyak doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari yang agung tersebut. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada majelis kali ini semoga bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.